kenapa beta punya nama akun YouTube itu semoga kita semua cepat kaya. Jadi waktu beta mau kasih nama semoga kita semua cepat kaya itu, ya beta selalu merasa bahwa omongan itu adalah doa. Jadi ya kalau ada pertanyaan kenapa nama channel saya semoga kita semua cepat kaya, ya sederhana aja, karena omongan adalah doa. Ya amin. Ya kalau ditanya kenapa kaya atau kayanya seperti apa, apakah uang, ya tidak selalu seperti itu. Nah lalu setelah saya menemukan nama itu, saya bikin studio desain yang namanya SKSCK Design Studio. SKSCK Design Studio ya singkatan dari semoga kita semua cepat kaya Design Studio. Jadi disingkat SKSCK. Hati-hati, orang suka keliru dengan SKCK. Tapi tidak apa-apa. Mungkin belum terbiasa. Jadi SKSCK Design Studio itu punya saya. Nah, saya adalah seorang graphic designer. Saya mulai belajar desain itu dari tahun 2010. Saya belajar desain dan itu saya semua otodidak. Jadi kalau ditanya saya sekolah apa, saya bukan sekolah desain. Yang pasti saya belajar sendiri. Nah, di desain studio saya itu saya menerima khusus untuk desain logo, desain baju, ya kan, ilustrasi untuk di baju. Termasuk di dua tahun terakhir ini saya mulai sudah mulai ikut coba mural juga gitu. Saya terima mural. Ada beberapa pekerjaan, ada beberapa job yang ternyata saya coba terima, dan menurut saya ternyata mural itu seperti olahraga, seperti yoga lagi malah. Nah, bagaimana nomornya nanti saya taruh di deskripsi. Siapa tahu Anda butuh jasanya saya. Menurut beta kita perlu terus bikin karya dan perlu kasih tahu terus kepada orang karya kita tuh apa. Ini saya bicara untuk siapa saja, tidak hanya kepada orang yang bergerak di bidang seperti saya ini gitu. Mungkin Anda adalah karyawan sebuah perusahaan, kalau ingin berkarya, punya hobi sesuatu, ya terus saja lakukan gitu. Bisa saja kita dikenal karena karya kita gitu. Mungkin orang kenal, oh si ini kerja di sini gitu. Tapi beta lebih kenal dia sebagai apa begitu, misalnya sebagai penyanyi begitu. Ya seperti itu. Nah, kenapa beta menyarankan kita buat seperti itu? Karena menurut beta kita hidup di zaman yang kita harus kasih tahu kita tuh bisa bikin apa. Jadi beta ulang, kita hidup di zaman yang kita harus kasih tahu kita bisa buat apa. Kalau dulu mungkin tidak ya. Dulu mungkin kita kasih tahu bahwa kita bisa bikin ini gitu. Bisa bikin gambar misalnya, saya bisa bikin logo gitu. Mungkin orang rasa lu nih siapa tiba-tiba kasih tahu gitu. Tetapi kenapa di sekarang ini bisa, khusus di bidang yang misalnya seperti beta, karena ada kebutuhan itu, dan orang-orang tuh di luar sana tuh sudah mulai merasa bahwa mereka butuh membuat logo dan segala. Orang sudah pelan-pelan sudah mulai paham akan pentingnya sebuah logo yang baik, sebuah desain yang baik begitu ya, atau dekorasi gambar yang baik seperti itu. Nah, dengan adanya platform media sosial, platform digital ini, media sosial salah satunya, ya akhirnya orang bisa lebih cepat kenal kita. Nah, makanya kita menurut beta kita dituntut untuk kita harus kasih tahu kita nih bisa bikin apa. Anda bisa main gitar, main di Facebook kah, di Instagram kah, di mana kah begitu. Kasih tahu aja begitu. Ya mungkin tidak harus kasih tahu bahwa saya bisa begini, tapi kasih tunjuk karya kamu apa, karya Anda apa begitu, supaya orang tahu, oh iya
Nah, seperti halnya saya, ya ini agak lucu karena saya omong begini, saya punya Instagram di suspend sama Instagram selama 30 hari. Ini sudah saya tidak tahu ini hari yang keberapa, tapi saya tidak tahu, mungkin kena hack atau apa gitu. Jadi nama akun Instagram saya @semoga kita semua cepat kaya. Tapi bersyukurnya waktu itu saya bikin juga dengan di Facebook. Jadi kalau mau cari di Facebook fanpage ada juga halaman gitu ya. Namanya semoga kita semua cepat kaya. Nah, jadi itu. Jadi tujuannya beta menyadari bahwa kita hidup di zaman yang kita perlu kasih tahu orang. Jadi orang tidak perlu lihat saya punya muka. Nah, orang lihat karyanya saya. Jadi di semua media sosial yang SKSCK yang semoga kita semua cepat kaya itu minim sekali ada muka saya, hampir saja tidak ada. Hampir-hampir tidak ada. Jadi kecuali belakangan-belakangan ini saya juga posting video-video YouTube yang ada di sini di halaman, iya. Tapi sebelumnya saya hanya posting karya-karya saya. Coba kalau Anda punya waktu, saya yakin Anda punya lah. Pergi ke itu halaman Facebook fanpage-nya saya, terus buka semoga kita semua cepat kaya. Lihat tuh di bagian foto, di postingan-postingan jauh-jauh sebelumnya. Nah, itu saya ada bikin desain itu. Ya mana tahu Anda butuh gitu. Jadi menurut beta kita harus kasih tahu kepada orang kita itu bisa bikin apa supaya orang kenal kita karena karya kita. Itu yang orang rame-rame bilang bicara dengan karya, #bicara dengan karya. Jadi siapa yang kemarin itu ya? Kiki Nona. Kemarin dia di videonya dia bilang orang mungkin tidak kenal artisnya gitu, katakanlah bidangnya dia gitu ya, siapa ya fotografer atau videografernya, tapi orang tahu karyanya seperti itu. Ya syukur-syukur kalau orang kenal pengkaryanya yang bikin gitu. Nah, dalam halnya bidangnya saya ini, saya posting di media sosial gitu. Saya posting di Facebook fanpage dan di Instagram. Website saya masih OTW. Untuk yang semoga kita semua cepat kaya.com. Beta sih beberapa kali sering sekali diminta jadi ya bukan narasumber, maksudnya diajak jadi teman-teman, jadi teman diskusi gitu ya. Ya beta selalu cerita bahwa ya kasih tunjuk saja bahwa kita bisa bikin apa supaya orang kenal kita karena karya kita gitu. Ya sama halnya ketika kita omong bahwa, ada saya punya kawan nih, dia kuat sekali, dia bisa merokok atau kuat sekali dia minum mabok misalnya. Ya setiap kali kita ke sana kita lihat dia minum, setiap kali lihat ke sini dia minum. Ya orang pasti sedikit banyak orang akan lama-lama berpikir bahwa dia ini memang tukang minum. Jadi dia identik dengan minum mabok. Nah, mungkin cara itu bisa kita pakai secara positif ke karya kita gitu. Ya di media sosial, ya kalau kita tidak bisa tenteng-tenteng kita punya karya setiap saat, ya kan ada media sosial, ada platform, ada YouTube. Kasih tunjuk saja kepada orang bahwa ini beta bikin ini gitu. Ya beta omong ini karena beta buat. Dan beta juga buat karena beta mencontohi orang-orang lain. Beta ikut contoh orang-orang lain di luar sana yang dorang justru buat begitu. Nah makanya beta berharap kita juga apa yang beta buat itu bisa beta sampaikan juga ke Anda di luar sana, ke kakak dong di luar sana, supaya juga bisa melakukan hal yang sama. Apa ya menurut beta membangun citra diri bahwa kita seorang pelukis, kita adalah seorang penyanyi, ya dia harus kasih tunjuk begitu. Kita tidak bisa diam-diam saja. Jadi dengan beta bikin video ini yang judulnya bicara dengan karya ini, ya jadi ya beta pengen orang beta pengen ajak Anda semua, ketong semua, kita semua, ya mari kita bicara dengan karya.
bukan bicara dengan kejahatan. Iya toh, masa Anda mau dikenal karena jahat? Kan tidak juga toh. Ya berkaryalah, berkarya, ya bekerja begitu. Ya misalnya ada kawan eh, setiap, ya mungkin dia tidak omong tapi dari style dandanannya saja, misalnya begitu ya, eh, misalnya badan tegap, cepak dan segala macam ya, tuh body press, baju-baju press, lengan ketat semua, celana jeans dan segala macam, selengkap sepatu. Kalau sedikit banyak sering ketemu, orang pasti pikir, "Wih, ya, sampai dia ini angkatan kah, polisi kah?" Padahal kan belum tentu, tidak, belum tentu begitu toh. Belum tentu dia adalah seperti yang kita pikirkan. Tetapi kulit yang orang lihat ini nih, ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari pepatah yang orang bilang apa? Jangan menilai seseorang dari kulit luar saja. Kalau bahasa Inggrisnya apa nih? Don't judge a book by its cover. Ya betul, betul. Jadi memang kita jangan menilai orang dari kulit luarnya saja. Tetapi dalam rangka kita mau kasih tahu bahwa kita itu siapa, kita itu bagaimana, orang pertama pasti lihat, oh, wih, ini orang dia pakai baju ini ketat, rambut cepak dan segala macam. Walaupun setelah kita kenal, kita ngobrol-ngobrol, oh ternyata bukan polisi, ternyata penari, misalnya seperti begitu. Atau misalnya contoh beta nih, tato banyak dan segala macam nih kan. Ya eh, kalau beta lihat di beberapa film kah, di beberapa berita dan segala, saya rasa Anda juga sering lihat lah fakta bahwa kadang-kadang kalau di luar tuh orang lihat, "Ih, dia nih buat tato dan segala macam nih, kerjanya apa begitu." Ya saya pikir sama juga di sini, juga orang juga melihat, "Ih, orang tato ini kerjanya apa?" gitu. Orang tidak membayangkan dia kerjanya apa. Tapi begitu dikasih tahu, misalnya, "Oh, saya perawat." Nah, orang heran tuh, "Ih, kok perawat kok bertato ya? Dokter kok bertato ya?" Misalnya seperti itu begitu. Ya, tidak ada di Indonesia dokter atau perawat yang bertato karena hanya ada di film dan ada di luar negeri. Tapi maksud saya, eh, kalau contoh misalnya beta bertato begini nih, kalau beta tidak kasih tahu beta kerja apa, mungkin orang akan bilang, "Ini anak ini kerja apa ya? Tidak jelas sama sekali." Nah, tidak jelasnya itu, kita punya kata tidak jelas. Nah, itu biasanya satu karena mungkin masih masih menganut paham lama yang menilai orang dari kulitnya, atau tidak jelasnya itu karena dia tidak cari tahu dulu begitu, belum apa-apa dia sudah nilai orang begitu. Nah, makanya sebaiknya bagaimana kita memberi kesan, memberi apa ya, memberi asupan informasi ke mata dan pikiran dan akhirnya keluar di mulut seseorang, ya adalah dengan cara kita mungkin menyampaikan media sosial dulu kah dan segala macam begitu, bahwa kita bisa karya, bisa kerja apa, kita bisa buat apa ini karya kita apa saja begitu. Mungkin beta pikir begitu. Karena ya itu tadi beta bilang, kita hidup di zaman yang kita harus kasih tahu kita bisa bikin apa, bukan pamer, bukan pamer. Jadi pamer tuh tergantung sih, menurut saya pamer itu tergantung kita cara melihatnya begitu ya. Ya kalau pamer untuk sesuatu yang, karena pamer ini dekat sama kesombongan. Pamer itu dekat kesombongan. Tapi maksudnya dalam hal bidang kita berkarya, saya pikir kita tahulah kapan kita perlu sampaikan, menempatkan diri dan segala macam, agar orang juga tidak salah menilai kita, supaya kata bilang, "Ih, manusia tidak jelas." Nah, itu patah. Atau bahkan bila perlu tidak ada, supaya kita bisa kasih tahu. Nah, mungkin mungkin selain bahwa kita kasih tahu kita punya karya apa, mungkin kita perlu kasih tahu ke orang dengan cara kita berpakaian yang rapi, rambut yang rapi, pakaian yang rapi, tidak bau, tidak harus wangi yang farfur, tidak perlu pakaian yang baru, yang penting dia bersih, dia rapi begitu ya. Pakai sepatu misalnya, kita ketemu dengan orang, sehingga orang punya kesan bahwa, oh,
oh dia agak lebih baik lah walaupun kulitnya tidak secerah orang itu misalnya, atau secara kita. Atau contoh misalnya Anda tidak bertato, terus Anda lihat saya bertato. Kalau saya pakai pakaian rapi, baju kaos, tidak harus baru tapi rapi bersih gitu ya. Saya pakai sepatu, pakai ya, topi misalnya, seperti saya jalan, saya bertutur kata sopan, menghormati orang yang lebih tua sesama atau yang lebih muda. Saya pikir orang juga akan berpikir, ini orang dia kerja apa gitu ya. Dibandingkan Anda bayangkan kalau saya sudah bertato, saya pakai ya tidak jelas lah, omong kasar dan segala macam. Saya yakin sedikit banyak orang akan omong, manusia tidak jelas, ya kan? Begitu. Nah, beta sih pengen apa ya, dengan adanya corona nih, beta bikin video dan beta pengen ajak orang-orang di luar sana, termasuk Anda yang nonton video ini nih, jadi mulai pikir, mulai refleksi bahwa yang pertama itu, kalau kita bikin karya, kita berkarya, kita kasih tunjuk aja melalui media sosial. Kan tidak perlu harus kasih tahu orang bahwa saya bisa ini, bisa itu secara langsung dulu gitu. Lewat media sosial saja dulu. Tidak usah bikin website dulu. Kalau misalnya punya media sosial, Instagram, Facebook, dan lain-lain dan segala macam, ya taruh aja di situ karyanya. Supaya orang tahu Anda seperti apa. Terus yang kedua, ketika bertemu dengan orang atau ya keluar kemana saja, ya berpakaianlah yang rapi supaya orang juga melihat kita itu pelan-pelan tidak meng-underestimate kita ya. Mungkin muka juga tidak terlalu muka juga tidak terlalu cerah mungkin, ya kan? Ya jangan kita tambah dengan kita punya baju yang inilah. Ya atau rapi. Ya bersih, mandilah. Mandi pakai deodoran kayak apa kayak. Iya toh. Ya jangan sampai orang bilang, oh kalau orang seni itu dia apa adanya, dan saya dulu mungkin, sekarang sih tidak. Ya itu saja sih. Ya beta yakin teman-teman Anda di luar sana sudah bisa mencerna maksudnya beta, karena cukup jelas tadi beta sudah sampaikan begitu. Oke, menurut beta itu saja dulu untuk video pertama. Beta ngomong-ngomong sendiri, beta pengen berbagi kepada teman-teman. Ayo kita bicara dengan karya, jangan bicara orang bernama. Ya toh. Atau biar orang bicara kita punya nama karena kita punya karya. Jangan orang bicara kita punya nama karena kita sondebai. Itu sah. Jadi mulai dengan hal-hal sederhana, berpakaian rapi, ya pakai sepatu, ketemu orang juga senang lihat kita juga kan senang kan kalau lihat orang rapi. Tidak harus baju baru atau bermerek, tidak perlu gitu. RB di luar sana tuh bagus-bagus tuh, RB di Pasar Impres sana tuh. Beli kok, cuci rapi-rapi, kok kasih pewangi, kok ketong bastel, kan asik juga gitu. Jadi ya setelah itu ya kita punya karya apa gitu. Jadi ya maksudnya jangan juga kita mengejar style rapi-rapi tapi kalau kita nol juga kan, tidak toh. Ya biar orang kenal kita juga. Jadi bersama-sama begitu. Karya oke, karya orang kenal, pribadi kita juga nih. Mana tahu Anda kalau orang tahu Anda bagus karyanya, lihat orangnya, ya jadi inilah jadi narasumber misalnya, atau bawa materi apa misalnya begitu ya. Kalau orang lihat Anda pakai pakaiannya ya seperti itu ya jangan berharap orang tertarik begitu, jangan berharap orang mau undang Anda begitu, meskipun karya bagus begitu. Ya mungkin ada yang tidak setuju dengan omongan saya, silakanlah berkomentarlah, bersuaralah di kolom komentar. Mari kita diskusi sama-sama. Oke, beta rasa itu saja dulu. Ya di corona di awal tahun 2021 ini stay safe. Beta sudah bikin video-video dengan ketemu orang dulu. Mudah-mudahan teman-teman di sana juga bisa lebih jaga diri, karena bisa jadi orang hati-hati, kita tidak hati-hati. Kita tidak pernah tahu kita dapat corona dari mana, malah kita yang menyebarkan kepada orang lain. Ataupun sebaliknya, kita merasa kita sudah oke,
negatif, tes semua negatif, tapi begitu ketemu dengan orang, orang bilang kakak beta aman, tapi ternyata setelah ketemu dengan orang yang kita tidak tahu, malah akhirnya membuat kita jadi koroncos. Ya, itu saja. Tetap waspada, tetap sehat, ikut protokol kesehatan, tetap sehat dimanapun kamu merasa. Beta Papa Raf, dadah.